على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن Al-ayah Sadaqallahul Azim. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat karunia-Nya yang telah Allah banyak berikan buat kita, yaitu berupa nikmat iman. Ya. Benar enggak? Nikmat iman benar enggak? Iya. Habis tegang liatinnya dari tadi ya. Jauh-jauhan ya, jaga jarak. Ya, tapi dengan adanya masa pandemi ini tidak menyurutkan kita buat hadir di majelis ilmu ya. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiah. Mudah-mudahan dengan langkah kita di majelis ini, di masjid yang mulia ini, tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan alam baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'innya dan kita selaku umatnya. Bu, nanya nih, boleh nggak? Udah makan belum? Udah, nggak nanya doang. Tugas di rumah udah belum dikelarin? Nyucinya udah kelar belum? Kalau belum ntar terusin ya. Nah, ini sekedar nanya gitu. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, hari ini Al-Faqir yaitu hanya berstatus pengganti. Jadi seyogianya saya punya kawan Al-Da'i ilallah Al-Ustadz Rahmat Muslim. Beliau sedang berhalangan karena itu beliau nelpon jam 7 kurang. Ya, saya tanya beliau kenapa berhalangan, karena ada kewajiban yang harus dikerjakan, yaitu beliau sedang pendidikan pelatihan guru atau namanya PPG. Ya, jadi kalau ibu punya anak atau ibu guru pasti tahu yang namanya sertifikasi. Ya, jadi sertifikasi itu adalah pendidikan guru yang harus dijalankan, yang nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalin nanti ngulang lagi gitu. Jadi beliau mohon dimaklumkan, mohon doanya dari ibu-ibu semua. Kita doain mudah-mudahan Ustadz Rahmat diberikan sehat walafiat, ya, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam segala urusannya, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam urusan sertifikasinya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama, sampai jam berapa ibu? Setengah tiga. Nanti ada sesi pertanyaan ya. Ya, nanti ada sesi pertanyaan. Ibu-ibu, para jamaah hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perintah secara langsung maupun tidak langsung, memberikan satu larangan baik langsung maupun tidak langsung. Dan Allah pun subhanahu wa ta'ala memberikan
pahala, memberikan ganjaran itu langsung ataupun tidak langsung. Ada satu fenomena yang mana kehidupan sekarang ini udah tampak jelas, ya. Ada sesuatu hal yang mudah kita sikapi, sama-sama kita tahu. Ada hal yang tidak kita sulit untuk menyikapinya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memiliki merahasiakan akan sesuatu, tapi punya tujuan yang tertentu, maksud dan tujuan yang berlaku. Apa? Jadi di dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah, Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah, itu kitab karangan Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menitahkan dalam kitabnya perkataan daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma, ya. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau mengatakan bahwa innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Ya, perhatikan ya. Jadi Allah taala itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Ustadz, apa sih 3 perkara dalam 3 perkara? Bingungin amat bahasanya. Ya, bingungin amat, bikin bingung. Ya, emang begitu. Ya, 3 perkara dalam 3 perkara. Ya. Yang pertama yaitu khabba'a ridahu fi ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan redha-Nya Allah dalam ketaatannya. Maksudnya apa? Allah menyembunyikan redha-Nya dalam setiap hal apapun yang kita lakukan, baik amalan yang kecil maupun amalan yang besar. Ya. Makanya satu ketika kalau kita melaksanakan perintah Allah, baik itu amalan yang besar ataupun yang kecil, jangan sekali-kali kita menganggap remeh. Mohon maaf, terkadang banyak orang yang sekarang, ya, ada orang amal cuma 2.000, barang 1.000, barang gope, barang 500 diomong. Ya. Ada juga orang yang cuma ngasih pengemis atau ngasih fakir miskin, kita cuma bisa ngasih roti. Roti 1 yang harga 3.000. Ame orang diomong. Tapi kalau ada orang yang ngasihnya besar, dalam jumlah yang besar, misal buat kata ini buat Mas At-Taubah, ya Taubah ya. Ada orang yang amal 1 juta diomong juga. Kadang kita jadi manusia serba salah. Gak pernah ada benernya. Ya. Itu saya ngalamin. Kita pun semua pasti ngalamin. Berbuat bener salah, berbuat salah pun salah. Apa lagi? Ya. Mau amal gede dikate ria, amal kecil dikate pelit, sholat yang kelihatan cuma jemaah doang, abis itu pulang dikata tuh SSK tuh. Apa SSK? Setelah sholat kabur. Ya. Ada orang yang zikirnya lama banget. Dari subuh pulang-pulang jam 9. Sampai dicariin bininya. Ya. Kita omong juga. Tuh orang kalau zikir lama banget. Biasanya merbot yang ngomong.
Iya, susah saya kalau mau bersihin apa-apa. Itu ada si itu tuh, kebiasaan kalau pulang jam 9 mulu. Ya. Terus juga puasanya ya Allah cuma Senin Kemis. Belagu lu, sunnah doang. Terus puasa sunnah Nabi Daud yang satu hari puasa, satu hari enggak. Diomong juga. Soalim ente. Sok-sokan puasa banyak-banyak loh. Puasa setiap hari, setiap tahun, saben tahun. Gak lepas-lepas tuh puasa. Udah biasa aja puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Udah, ngopi aja ngopi. Suruh dibatalin. Terkadang kita apa? Berbuat kecil salah, berbuat besar pun salah. Tapi jangan salah. Ya. Ini kalau kita udah tahu ilmunya, amalin. Ya. Tadi apa kalimatnya? Khabba'a ridahu fi ta'ati. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya. Ya, setiap amalan kecil kita, setiap amalan yang besar juga, itu Allah menyembunyikan ridhonya. Enggak tampakin Allah ridhonya. Kita beramal, kita sholat ngarepnya apa? Saya mau tanya sama ibu nih. Bu, sholat kita ngarepin apa? Saya mau tanya dulu nih, biar nggak salah kaprah. Misalnya kita sholat ngadep Allah, kita ngadep kiblat nih. Kita ngarepnya apa? Mengharap apa kita sholat? Mengharap ridha Allah. Ibu datang ke majelis di masjid yang mulia ini, datang karena apa? Karena Allah apa karena takut diomongin orang? Apa takut tunggakan arisan kagak bisa kebayar? Ya salah. Ini mau tanya ini. Bercanda. Iya. Udah barangkali, cuman kagak dah. Mudah-mudahan mah kagak ada di sini mah. Semuanya ibu-ibunya solehah semua di sini. Iya. Nah, itu tujuannya. Jangan sampai kita ngarep pahala. Sesuatu hal apapun dalam hal ibadah, dalam hal apapun beramal, itu kita harus tancapkan dalam hati kita, tancapkan dalam niat kita untuk minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Fala tahtakiru, kata Imam Ali. Fala tahtakiru, jangan diremehin. Nah, saya ulang lagi nih. Jangan diremehin. Baik hal yang kecil maupun hal yang besar jangan diremeh. Ya. Fala tahtakiru min ta'atihi syai'an. Jangan diremehin apapun amalnya, sesuatu hal apapun jangan diremehin. Ya. Fala'alla ridahu fihi. Barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya di dalam amal tersebut. Barangkali kita cuma amal gope, amal 2.000, jangan diremehin. Niat minta ridha Allah taala, kirimkan pahalanya untuk orang tua kita. Ya. Untuk suami kita yang udah meninggal, untuk anak kita yang udah meninggal, untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Semata-mata hanya minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita adanya segitu. Ya masa iya kita mau keluarin? Kita bukan wali. Ya, kita bukan sahabat, kita manusia biasa. Saya tahu ibu punya tabungan semua. Ya, saya nggak mau ngobrak-abrik dah. Saya tahu ibu punya tabungan semua. Tapi nggak mungkin tabungannya dibawa semua. Di dompet misalnya cuma ada 50.000. Ini 50.000 barang buat beli bensin 20.000. 20.000 lagi buat beli ke pasar pisangan, mampir, buat beli sayuran buat suami masak. 10.000 lagi tinggal 10.000. Nah, kita mau jajan ini. Kita mau jajan goceng. Beli es kelapa goceng. Tinggal goceng. Ada orang, "Bu, minta, Bu." Ya kita kasih goceng. Apa kita keluarin semua? Enggak dong. Tapi letak Allah Subhanahu wa taala itu yaitu memberikan ridhonya. Letak kita yaitu bagaimana kita meletakkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Paham? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatih. Nah,
Wa khabba'ahu wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatih. Janganlah kamu meremehkan satu maksiat. Jangan ngeremehin dosa. Jangan ngeremehin kesalahan. Baik kesalahan yang kecil, baik dosa yang kecil, baik maksiat yang kecil maupun yang besar. Na'udzubillah. Jangan sekali-kali kita remehin. Jangan sekali-kali kita remehin. Ya. Jangan sekali-kali kita remehin. Saya ulangi lagi, jangan sekali-kali diremehin. Kenapa? Barangkali fala tahtakiru min ma'siyati, jangan diremehin. Kenapa? Kita maksiat ame Allah. Kita berbuat dosa di hadapan Allah. Atau kita pertinggal salat dalam keadaan sendiri. Mungkin kita pernah dulu meninggalkan salat karena ada uzur. Bukan karena haid, bukan. Tetapi karena ada uzur. Itu satu dosa. Melalaikan waktu daripada salat itu pun dosa. Karena dosa yang kecil. Ya. Kemudian apalagi? Misalnya masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid artinya tidak memakai adab. Itu pun salah satu dosa kecil. Ya, kemudian makan, ya, memakan tidak menjaga adab kita. Ya, kita nggak memakai sunnahnya Nabi. Kemudian kadang kita nyomot gorengan pakai tangan kiri. Masih kecil, perbuatan kecil. Ya, sepele. Minum berdiri. Udah benar pakai tangan kanan, tapi minumnya berdiri. Udah gitu udah berdiri pakai tangan kiri. Ya, itu dosa yang kecil. Ya. Jangan diremehin. Kenapa? Fala tahtakiru min ma'siyati. Jangan diremehin. Karena barangkali apa? Barangkali fala'alla sukhtahu fihi. Ya. Fala'alla sukhtahu fihi. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan murkanya di dalam perbuatan dosa tersebut. Ya. Ibu, saudara-saudara hadirat yang berbahagia. Jadi daripada poin yang pertama, sebelum saya beranjak poin yang terakhir, poin yang pertama adalah jangan sampai kita melihat semua amal itu tidak diterima, atau semua amal yang kecil itu tidak diterima. Jangan. Kita lihat, pandanglah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau menceritakan kisahnya ketika beliau tidur, ada datang seseorang datang kepadanya. Apa? Ma fa'alallahu bika. Apa yang Allah lakukan kepadamu? Ini kisah dikutip dari kitab Nasaihul Ibad. Ya. Saya ngaji kitab Nasaihul Ibad sama guru saya yang alhamdulillah beliau ngajar di sini, ya, yaitu Kiai Fakhru bin Muallim Syafi'i Hadami. Ya. Itu di dalam kitab tersebut Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, apa dijawab beliau? Aughafani baina yadai. Apa yang membuat aku menghadap kepadamu? Ya. Allah Subhanahu wa taala membawaku di hadapannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala aughafani baina yadai. Allah taala membawa ke hadapannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala membawaku ke hadapannya, kata Imam Ghazali. Kemudian wa qala li bima qaddamta alayya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan apa aku membawamu di sisiku, itu kata Allah.
firman Allah. Lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Ya. Kemudian fasartu uzkuru a'mali. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ini Imam Ghazali datang ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat kamu bisa menghadap kepadaku? Ya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menjawab, langsung disebutkan setiap setiap amalnya. Kita tahu Imam Ghazali ya banyak ngarang kitab. Ya, beliau adalah ulama, salah satu ulama yang terpopuler yang kita ketahui, yang kita sudah banyak tahu, yaitu termasuk karangan beliau yang terpopuler, yaitu kitab Al-Ihya Ulumuddin. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Imam Al-Ghazali ngadep Allah? Nih, ini ulama nih, wali ini. Ngadep Allah, langsung nyebutin amalnya. Amalnya langsung disebutin. Wah Allah, saya ngarang kitab ini, saya berbuat baik ini, begini, disebutin semuanya amal baiknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lima aqbaluha, saya enggak terima semua itu. Tuh, saya enggak terima semua itu. Saya enggak terima semua itu. Begitu banyaknya amalnya Al-Imam Al-Ghazali enggak diterima. Ya, makanya kita jangan sombong. Baru amal sedikit aja udah berasa kayak Allah, amal gede aja. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Ya. Kalau ada yang amal gede biasanya ya Allah udah merasa paling sombong aja, itu surga udah milik dia deh. Ya. Tapi apa? Tapi Allah enggak terima itu amalannya Imam Ghazali. Apa yang Allah terima? Inna minka, aku terima dan aku letakkan redhaku kepadamu, yaitu apa? Suatu hari bazat dzubabatun amid di komika. Ketika itu lalat datang hinggap di atas tinta penamu, di atas pulpennya Imam Ghazali. Imam Ghazali lagi nulis, Bu. Lagi nulis. Coba kita ada lalat hinggap di gorengan yang mau kita makan, kita usir kan? Kita usir. Ih, kotor nih. Tapi Imam Ghazali enggak. Datang, dia nyedot tintanya, disedot ame lalat itu. Litashraba minhu. Disedot sampai apa? Sampai dia hilang hausnya. Seketika ketika Imam Ghazali lagi nulis, dia tahu ada lalat hinggap. Dia berhenti nulis. Gak bergerak itu pulpen. Seperti ini aja nih, begini nih. Udah diam aja. Sampai itu zubabatun, ya. Sampai zubabah itu apa? Hatta akhadat hazzaha. Sampai dia udah kelar, udah kenyang, udah enggak aus lagi, terbang dah. Rahmatan biha, karena rasa kasih sayangnya Imam Ghazali kepada lalat tersebut. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Amdu bi'abdi ilal jannah. Ya, bawalah hambaku ini ke dalam surga. Cuma gara-gara ngasih minum lalat, jadinya masuk surga. Tuh. Ya. Jangan sekali-kali diremehin satu amalan, ya. Gitu. Apalagi maksiat, naudzubillah. Jangan sampai diremehin, kita remehin jangan sampai. Ya. Karena letak Allah Subhanahu wa taala itu memberikan redha dan memberikan murkanya itu bagaimana ridhonya? Bagaimana ridhonya Allah, bagaimana murkanya Allah. Maka jangan sekali-kali, apalagi ada dosa-dosa yang kecil, ya, yang kecil, misalnya nih, yang kita sering lumrah katakan, ya, sakit misalnya, sakit. Saya ke dokter Ono noh, gua kalau nggak ke dokter nggak sembuh tuh. Gua kalau nggak ke dokter nggak sembuh.
Saya kalau nggak ke dokter nggak sembuh. Hakikatnya yang nyembuhin siapa? Hakikatnya yang nyembuhin siapa? Allah. Tapi kalau karena kita ngomongnya tuh gara-gara dokter tuh. Kalau saya nggak berobat ke dokter, saya nggak sembuh. Ya, itu satu hukum dikatakan dalam Az-Zawajir, kitab Az-Zawajir anil itrafil kabair, itu namanya dosa kecil, murtad kecil. Berarti menduakan Allah. Tuh, hati-hati dalam berucap. Ya. Iya nih, semalam gara-gara kemarin tuh jalan-jalan nih minum tolak angin nih jadinya udah enakan badan. Ini kalau bukan karena tolak angin nih nggak enak badan. Tolak angin yang nyembuhin. Ya, padahal Allah. Mereka itu sebagai wasilah. Mereka itu sebagai jalan. Obat itu sebagai jalan. Dokter itu cuma sebagai jalan. Ikhtiar kita, usaha kita, ya, doa kita, tawakal kita serahin sama Allah. Usahanya udah, kita udah jalan ke dokter. Ikhtiar udah, kita minta wasilahnya di dokter dengan kita berobat. Tawakal deh, udah kita minum obat, ya Allah sembuhin deh saya punya penyakit. Mudah-mudahan dengan wasilah nih obat, dengan wasilah nih obat, ya, dengan wasilah nih obat, ya, saya bisa sembuh. Apalagi begini nih, mohon maaf, ibu-ibu, barangkali kita bisa ajak tetangga kita yang ngaji ke sini. Ada guru-guru kita semua juga di sini. Ajak satu orang, ya, jangan sampai kita nggak ajak. Coba satu aja, ya, satu itu dia setiap hari datang hadir di majelis ilmu, pahalanya terus ditransfer sama kita. Tuh, begitu. Ini namanya wasilah, gitu. Makanya jangan sekali-kali ya berbuat ucap seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu nih, jangan dilakuin lagi. Ya. Kalau kita setiap ucap apa? Alhamdulillah ya Allah berkat wasilah. Alhamdulillah berkat wasilah makan. Alhamdulillah berkat minum. Alhamdulillah berkat wasilah ini obat. Alhamdulillah berkat wasilah dokter saya bisa sembuh. Berkat wasilah, artinya wasilah ini jalan, tapi hakikatnya Allah yang memberikan kesembuhan. Kemudian yang terakhir, ya, kayaknya ngantuk semua nih. Kepikiran, ada air belum matang apa gimana? Ya, masak kayaknya belum matang ini. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan walinya di setiap makhluknya. Nah, ini dalam hal ini mengajarkan kita buat sama-sama menghargai orang. Gitu. Allah taala menyembunyikan walinya di antara makhluk-makhluknya. Artinya kita semua nih manusia. Ya, jangan sekali-kali kita remehin orang. Ya. Jangan sekali-kali kita ngeremehin orang. Mohon maaf, ada orang yang orang yang nggak pernah ngaji ke sini, nggak pernah hadir di majelis ilmu, ya, nggak pernah bersosialisasi. Jangan diremehin. Artinya apa? Jangan diomong, jangan dikecilin. Tuh, ya Allah, tuh orang udah ngaji nggak pernah, kumpul kagak pernah. Ya, jangan punya pikiran seperti itu. Ya, kita nggak tahu kalau dia sholat di rumah. Kita nggak tahu kalau dia lagi hatamin Quran di rumah. Kita nggak tahu kalau dia setiap hari, ya, beribadah di dalam rumah. Kita nggak tahu. Taunya wujudnya dia nggak pernah keluar, nggak pernah hadir ke majelis ilmu, keluar cuma sesekali doang, nggak pernah ngobrol bagaimana.
Ya, jangan anggap remeh orang. Apalagi ada orang yang mohon maaf hilang jalan. Kalau kata saya hilang jalan itu apa? Hilang jalan itu artinya butuh hidayah, butuh taufik. Ya. Atau perempuan-perempuan yang nggak pakai jilbab. Ya. Jangan diremehin. Tapi kita ajak, kita nasihatin sedikit. Jangan diremehin. Jangan dikecilin. Jangan lo pakai jilbab, dosa lo. Jangan gituin. Ajak yang benar. Allah itu memerintahkan buat nutup aurat lo, gitu. Buat nutup aurat. Pelan-pelan ngomongnya, hati-hati, gitu. Ya, barangkali apa? Fala tahtakiru min ibadatihi ahadan. Ya. Jangan sekali-kali kita remehin. Kita ngelihat orang dari pangkatnya doang terkadang. Ya. Ibu hargain saya. Ibu hargain Ustadz Ubaidillah. Ya, tapi kan nggak tahu saya. Taunya saya bisa ceramah, saya bisa ngajar, saya bisa ngasih nasihat. Ibu belum tahu saya di sono. Ya. Begitu. Begitupun saya sama ibu. Bahkan saya juga belum kenalan sama ibu-ibu. Ya, saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan di sini semuanya pasti. Ya, di sini ibu-ibu yang solehah semua. Ya, taat sama suaminya, nggak pernah ngelawan sama suaminya, doyan ngelayanin suaminya. Ya, kemudian sering doain suaminya biar banyak rezekinya. Ya, itu saya husnuzon sama ibu-ibu semua. Ya, itu yang ditanamkan oleh Nabi. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Itu yang ditanamkan oleh Sayyidina Ali, Al-Imamul Ali Zainal Abidin. Fala tahtakiru min ibadatihi. Jangan sekali-kali kamu remehin satu ibadah orang tersebut. Ya, baik amalannya yang sebagainya, ya. Dan juga jangan meremehkan orang, ahadan, setiap hal apapun. Tukang parkir jangan diremehin. Masjid kalau nggak ada tukang parkir, nggak ada yang jagain. Kita ngomel-ngomel sama merbot di sini, nggak berhak kita. Ini masjid kalau nggak ada merbot, kalau nggak ada takmirnya, nggak aktif ini masjid. Datang ibu-ibu mau datang sama majelis, ini gimana sih kotor ini? Kalau ngoceh, udah kayak MRT dari HI ke Blok M. Ya, nggak kelar. Ya, merbot udah capek-capek ngepelin, disalahin juga. Jangan. Ya, kita doain aja mudah-mudahan semuanya itu dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ada yang tanya nggak? Tadi kan katanya makan nggak boleh dulu. Gimana kalau misalnya surprise Pak duduk, kan kadang-kadang kita nggak pakai tempat duduk, makan dulu pada berdiri ambil berat itu gimana? Terkadang mohon maaf, ini kalau masalah orang yang makan minum berdiri, kemudian ibu siapa dengan namanya? Nur Hasanah, Ustazah Nur Hasanah, ya. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini pelajaran nih. Terkadang orang nikah itu lebih memilih fashion dan model. Lebih milih view-nya yang gede. Wih, mewah nih. Orang mehong nih. Orang kaya nih. Tapi miskin. Saya katakan miskin. Orang kaya itu miskin kalau kondangan. Kalau nggak ada acara, miskin. Kenapa? Nggak pakai bangku. Dia nggak mau jatuh sewa tuh bangku. Mendingan banyakin meja daripada bangku. Bangku cuma buat pelaminan doang udah. Orang makan dikasih berdiri. Mana mojok-mojok. Ya, mojok-mojok. Nah, jangan. Kalau bisa bangkunya diutamain. Nah, untuk daripada hal pertanyaan ini, kita sering nemuin
Kita sering nemuin hal itu. Tapi usahakan kita minum jongkok aja. Jongkok. Setengah jongkok aja. Setengah jongkok. Setengah jongkok. Kenapa? Ya bentar aja. Minum. Pan minum kan ya? Ya kalau makan nyari pojokan dah. Nyari pojokan. Bawa ke masjid misalnya. Biasanya kalau yang kalau acaranya gede-gede itu biasanya di bawah aula atas masjid. Makan di atas deh. Kalau nggak ada bangku, bener nggak ada bangku. Ya. Tapi kalau misalnya bener-bener kita nggak bisa yang namanya buat ini piring nggak bakal mungkin bawa ke masjid. Nyari bangku juga susah. Kemudian apa lagi? Ya. Satu pun bangku nggak ada, ke masjid nggak boleh. Nanti piring gimana? Tapi saya makan harus duduk. Gimana caranya nih? Nah, itu yang nanggung dosanya yang punya acara. Tuh begitu. Ya, begitu. Begitu. Ada lagi? Jadi boleh ya? Jadi boleh. Cuman kalau misalnya bener-bener gak ada, tapi usahakan ada, dicari. Ya, ada orang duduk. Boleh dong, apalagi orang tua, biasa dikasih. Mohon maaf nih saya tua lagi hamil. Boleh dong minta bangkunya. Nggak boleh terus dikasih tuh. Itu dikasih biasanya. Kalau orang tua biasanya ibu-ibu boleh pinjam bangkunya. Oh dikasih. Apalagi yang muda, bang pinjam bangku. Oh dikasih juga. Ya dikasih juga. Kalau laki mah kagak. Berebutan. Ya. Gitu. Jadi hal itu boleh dilakukan, tapi kalau dalam keadaan darurat bener-bener nggak bisa banget, udah nggak bisa duduk kemana-mana, ya boleh berdiri, cuman makruh, gitu loh, makruh. Tapi hal tersebut kalau misalnya jatuh dosanya yang nanggung punya acara, begitu. Ya ada lagi? Ini berapa menit lagi nih? 10 minutes again. 10 menit lagi. Any question? Ada yang nanya? Lagi? Cukup? Apa lagi? Itu kan yang tentang meremehkan orang. Kadang-kadang dia kan teman lah gitu, teman. Terus tiba-tiba dia jadi guru. Terus kalau diremehin sama dia gitu, teman gue ini ngapain gue hormatin. Itu gimana Ustaz? Nah, itu jadi guru. Jadi guru dia bagaimana? Jadi guru dia apa gimana? Yang jadi gurunya kita diremehin. Oh. Iya. Karena kan gurunya bareng gitu. Dia enggak. Nah, sedangkan si orang ini jadi guru bahkan ngajar di mana-mana. Kemudian dia enggak gitu. Ngapain enggak dia terus bareng kok sama saya. Nah, yang jadi guru ini yang ngajarin temennya juga. Kata Sayyid bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan aku tidak menyukai siapapun seorang murid yang tidak hormat kepada gurunya sekalipun itu temannya sendiri. Apalagi masih muda. Ya. Saya tidak suka dengan seorang murid yang tidak hormat kepada gurunya walaupun itu temannya, sekalipun itu temannya gurunya. Ya. Ini maksudnya adab. Itu udah dapat dua tuh. Udah ngeremehin orang juga, udah nggak ngehargain guru. Sebenarnya bukan gurunya, bukan ngajarinnya, ngehargain ilmunya ngajarin. Ini kita hargain tuh ilmunya. Mahal kita yang dia dapat itu mahal. Ya. Mahal dalam arti buat kehidupan kita juga. Jangan sampai kita remehin, apalagi dia udah jadi guru, udah jadi ustazah, udah jadi muallim, udah jadi ustadz, udah jadi kiai. Teman kita nih, sahib kita, masya Allah, diremehin juga bener-bener. Ya, jangan. Apalagi ngajarin. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita jadi orang-orang yang
dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab doa gurunya. Ya, jangan sebab doa gurunya, karena redha guru itu akan membuahkan keberkahan buat murid-muridnya. Begitu. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa ardhah juga beliau mengatakan seperti itu. Apalagi aku lebih menyukai seorang murid yang lebih banyak berkhidmat kepada gurunya daripada belajar kepada gurunya. Khidmat artinya nyari berkah, khidmat ngebantuin gurunya, ada apa-apa bisa ditolong gitu. Kalau nyari ilmu mah gampang. Nyari ilmu gampang, dimanapun tempat bisa kita nyari ilmu. Di sekolah, saya dulu kuliah di sini belakang, Stay Al-Aqidah. Itu sekolah tinggi, institut dulunya, punya almarhum al-maghfurlah ad-da'i ilallah Kiai Haji Hashim Adnan, yang sekarang diterusin oleh anaknya Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hashim. Itu guru saya juga, senior saya juga di pondok. Ya. Itu tempat cari ilmu. Kemudian ada lagi yang bagusan lagi, Universitas Islam Jakarta. Cari tempat ilmu banyak, mau dimanapun dapat banyak. Tapi yang susah itu dapat berkah. Tuh yang mahal. Ya, yang bakal susah kita dapetin tuh itu. Ya. Ibu tahu Rotibul Atos gak? Tahu. Nih. Ada kisahnya nih, terakhir saya tutup ya. Ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Qutbil Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau lagi ngumpul sama murid-muridnya nih. Kemudian di depan kaki beliau ada yang lagi mijitin. Mijitin. Siapa nih yang mijitin? Syekh Ali bin Abdullah Baras. Makanya kalau kita kirim Fatihah kepada Ratibul Attas, jangan lupa kita kirim Fatihah buat Syekh Ali bin Abdullah Baras, jangan dilupain. Ya, harus dibaca, jangan ditinggal. Harus. Nah, ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini lagi duduk, lagi dipijitin sama muridnya, Syekh Ali bin Abdullah Baras, Habib Umar ngomong begini. Di depan gerbang, di depan pintu udah ada Nabi Khidir. Ada Nabi Khidir. Nabi Khidir kita ketahui, kita kenal nabi yang punya segudang ilmu. Bahkan nabi yang cerdas otaknya, nabi yang pintar aja ngajinya sama Nabi Khidir. Siapa? Nabi Musa. Pengen tahu, dapetin ilmunya Nabi Khidir. Nah. Kemudian Habib Umar udah ngomong begitu, semua murid langsung nyerbu. Langsung kerumunan datang ke Nabi Khidir. Ya, mau minta berkahnya. Belajar juga kagak, minta berkah. Ya, ceritanya ini ceritanya, tapi benar kisah nyata. Kemudian Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ada satu murid tuh yang lagi mijitin, Syekh Ali bin Abdullah Baras lagi mijitin. Ditanya sama Habib Umar, "Wahai Ali, kamu kenapa nggak ikut mereka yang pada ke Nabi Khidir ngambil berkah mereka?" Apa kata Syekh Ali bin Abdullah Baras? Buat apa aku menghampiri satu keberkahan yang ada di depan mataku adalah kelautan berkahan. Buat apa aku menghampiri satu keberkahan yang mana aku tinggalkan di depan mataku ini luasan keberkahan. Artinya gurunya. Tuh. Ngapain? Sono berkah. Di sini juga lebih berkah. Begitu. Kalau kata Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kemudian Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ngucap, barang siapa yang membaca Ratibul Attas, mengirimkan surah Fatihah untukku tanpa menyelipkan kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras, maka ditolak doanya oleh
Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nggak disampaikan doanya. Tuh, makanya selipin Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdillahi Baros. Tuh, gitu ya. Maka dari itu ya, murid jangan memandang gurunya itu teman, jangan. Tapi hargai ilmunya. Kita ambil keberkahannya. Ambil hikmahnya, ambil redhonya, ambil tujuan manfaat ilmunya. Kalau nggak ada yang nanya lagi, mungkin cukup sekian karena sudah 2:30. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, diberikan kesehatan di masa pandemi ini, dan mudah-mudahan Allah